Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, kenapa kita mesti belajar sejarah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Allah berpesan pada kita sebagai orang beriman, hendaklah kita melihat masa lalu kita untuk merancang masa depan kita. Ternyata melihat masa lalu itu modal kita untuk merancang masa depan kita. Ia menjadi bahan evaluasi kita. Lebih-lebih lagi, sirah sebagai rujukan dari agama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin kita akan imani, tidak mungkin kita akan kenali tanpa mempelajari perjalanan hidupnya. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatihah di ayat yang paling terakhir berpesan kepada kita untuk tidak lupa sejarah. Di dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim, kita memohon pada Allah jalan yang lurus. Jalan siapa? Siapa yang melalui jalan lurus itu? Allah kemudian meminta kepada kita untuk mempelajari orang-orang yang Allah berikan nikmat jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini merupakan perintah untuk belajar sejarah. Siapa yang diberikan nikmat, siapa yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah. 17 kali dalam sehari wajib kita baca surah Al-Fatihah. La salata, tidak ada solat, tidak sah solat kita liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang itu tanpa dibacakan surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu sebuah keniscayaan untuk mempelajari sejarah. Kenapa kita harus belajar sejarah? Karena di dalam sejarah itu kita bisa difahmi sahsiati Rasul, memahami kepribadian Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana bisa kita mau meneladani Nabi kalau nggak paham sejarahnya? Katanya kita ini umat Rasulullah, kita cintai Nabi, kita teladani Nabi, tapi buta sejarahnya. Mustahil bro. Gak mungkin Anda bisa meneladani Nabi tanpa memahami sirah perjalanan hidupnya. Yang kedua, lifahmi nuzulil ayatillah. Kenapa kita harus belajar sejarah? Tidak ada yang bisa mampu memahami ayat-ayat Allah kalau nggak paham asbabun nuzul. Kenapa ayat itu Allah turunkan? Kembali sejarah lagi. Mana bisa kita paham maksud ayat, kandungan hukum ayat kalau kita nggak pahami sejarah ayat itu? Banyak sekali dalam Al-Quran. Sampai ada satu kitab yang dikarang oleh para ulama tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat, dan itu sejarah. Kenapa kita mesti belajar sejarah? Karena sejarah itu kita harus paham uslub dakwah Nabi, cara Nabi berdakwah, dan bagaimana Nabi mendidik umat ini. Kenapa kita mesti belajar sejarah? Karena di dalam sejarah itu kita bisa paham ternyata Islam ini cemerlang di masa lalu. Khairul qurun, kata Rasulullah, sebaik-baik era qarni, eraku. Summa yalunahum, setelah itu era setelahnya. Dan kita harus paham itu agar kita juga mampu menapaki jalan sukses mereka. Lagi-lagi sejarah bro. Dan itulah sebabnya kenapa insya Allah dalam kajian kita berikutnya kita akan pahami setiap episode sejarah dalam Islam ini agar kita mampu mengerti hikmahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.